Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Bapak. Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Sehat. Kesehatan itu sangat penting ya, anak. Kesehatan itu sangat mahal. Nah, Ya. jadi kita harus menjaga kesehatan kita. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kita harus selalu jaga kesehatan. Di antaranya mungkin bisa dengan cara ingat pesan ibu ya, pesan ibu. Pesan ibu masih ada yang tahu pesan ibu itu apa saja? Lupa, Pak. Iya, Oh, pesan apa, ibu Pak? itu awalnya 3M ya, 3M. Namun tahun kemudian menjadi 5M. Nah, di antaranya mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Intinya kita harus di rumah saja. Seperti hari ini pembelajaran kita dilaksanakan secara daring atau jarak jauh ya. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka meskipun tatapan kita ada yang membatasi ya. Tatapan kita tidak bisa secara langsung bertatap. Namun meskipun begitu, mudah-mudahan pembelajaran hari ini tidak mengurangi rasa hikmat dan makna dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak minta dulu dari kalian ya memimpin doa, jangan ketua kelas saja, harus bergantian. Siapa hari ini yang siap untuk memimpin doa? Silakan untuk jarinya. Baik, Pak. Sebelum berdoa, teman-teman, mari kita sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Duduk rapi. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak Aib sudah bikin doa. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini pada pertemuan kita hari ini kita akan meneruskan materi pembelajaran yang sempat minggu lalu tertunda. Nah, ada yang ingat atau masih ingat minggu lalu materi yang kita bahas tentang apa? Lupa Bapak. Apa ya? Udah pada lupa ya? Berarti Lupa. di rumah tidak Ya, belajar. Tidak menghafal Bapak. Lupa lagi, Pak. Nanti Tidak lagi menghafal. Ya. belajar ya di rumah. Iya, Iya, insyaallah, Pak. Pak. Pun hanya 5 menit itu harus ya membaca. Ya, Baik, Pak. kalau begitu Bapak ingatkan kembali minggu lalu kita sudah membahas tentang nama-nama Allah yang baik atau dengan istilah apa disebutnya? Nama-nama Allah yang baik itu Asmaul Husna. Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna. Jumlahnya ada berapa? Naib?
Ada 99 Bapak yang itu Iya. yang wajib diketahui. Ya, bagus. Hebat ya. Naib masih ingat jumlahnya 99. Nah, yang minggu lalu kita bahas ada 4 poin ya. Di antaranya ada Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Itu ya. Masih ingat ya? Al-Hayyu itu apa? Yang memberikan kehidupan, Bapak. Ya, yang maha hidup. Ya, Naib Maha berarti hidup. menghafal ya. Bagus. Coba Iya. beri aplaus dulu buat Naib. Ya, terima kasih Bapak. Ada 4 ya yang minggu lalu itu Ya. di rumah tetap dibaca ya atau menghafal karena kalau tidak dibaca lagi ya seperti ini lupa. Nah, Ya, hari Pak. ini kita akan membahas tentang atau melanjutkan materi yang kemarin ya, pertemuan kedua ini membahas tentang mengenal nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya yang menerimanya. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, mungkin sudah ada yang pernah baca atau pernah mendengar bahwa Allah itu menurunkan ada berapa kitab? Ada berapa kitab? 4. Pak. Ada berapa? 2 ya, Pak. Banyak, Pak. Banyak. Yang wajib diketahui. Yang wajib Apa, diketahui Pak? itu Yang wajib diketahui ada 4, Pak. ada 4. Hebat ya, Naib ya. Allah menurunkan kitab-kitabnya itu jumlahnya ada 4. Nah, supaya lebih jelasnya atau supaya lebih jelas lagi, mari bersama-sama kita simak video berikut ini. Nanti pada saat penayangan video ini tolong diperhatikan ya, diperhatikan, disiapkan juga alat tulisnya, balpen dan bukunya. Ketika ada hal-hal yang penting nanti bisa dicatat ya untuk bahan pembelajaran nanti di rumah. Udah siap ya? Siap, Bapak. Ya, Pak. Oh iya. Ini udah hadir semua ya? Bulia kesiangan tuh, Pak. Iya. Kenapa Bu Lia? Mungkin baru mandi, Pak. Iya, nonton bola ya. Kesiangan. Silahkan bergabung ya. Langsung disiapkan alat tulisnya. Ya, mau kesiangan, Pak. Iya, Pak. Udah siap ya? Silahkan diperhatikan, Ya, Pak. disimak bersama-sama, ditulis. Oke, silahkan disimak ya secara baik. Iya, Pak. Suaranya bagus tidak anak-anak? Bagus. Bagus, Pak. Bagus. Ada yang jejerewetan, Bapak. Dia dengan wae papa ku aep. Ya, udah. Iyalah, Silahkan Pak. disimak dulu ya. Jangan bercanda sebentar. Ya. Oke, baik. Di sini bisa dilihat ya, ada tujuan pembelajaran atau tujuan yang akan kita capai setelah pembelajaran ini. Bisa dibaca tidak? Jelas ya? Bisa dibaca? Iya. Bisa. Pak, bisa, Pak. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama adalah setelah membaca dan menerjemahkan surat An-Nisa ayat 136, maka siswa mampu meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Kemudian yang kedua, setelah siswa berdiskusi dan tanya jawab tentang rukun iman, maka siswa mampu menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari dan pemahaman makna diturunkannya kitab suci melalui rasul-rasulnya. Kemudian yang ketiga, setelah siswa berdiskusi dan tanya jawab
maka siswa mampu mengintegrasikan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Ya, Pak. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada dasar atau yang menjadi patokannya ya, bahwa kita wajib mengenal dan mengimani kitab-kitab Allah itu berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 136. Ada ya, bisa dilihat. Ya, Bapak bisa jelas. Sekarang mari kita baca bersama-sama ayat 136 ini, atau mungkin Bapak minta siapa yang siap membaca? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, ya, Naib lagi nggak apa-apa. Ya, Ya, Pak. alhamdulillah ya. Silakan, Naib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Naib atas kesediaannya membaca. Bagus sekali ya bacaannya. Nah, untuk artinya coba putri atau siswinya yang membaca. Siapa yang berani membaca? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silahkan. Oh, perebutan. Jelas. Pada Lia, pada Abdi. Mangga. Tahawe. Abdi we-nya. Ya, Nalia, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Terima kasih Nalia ya atas pembacaannya. Bagus sekali ya bacaannya. Nah, ini adalah dasar perintah. Nes Lia, Pak. Ini tidak. Oh, nah ini ya, ya tidak terlihat sih, nyumput kayaknya ya. Iya, Ini adalah Tinggal-tinggali. ya, dasar ya, Aku. yang menjadi Iya. dasar bahwa kita sebagai umat muslim wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan kepada kitab-kitab sebelum Quran. ya, sebelumnya atau sebelum Sebelumnya. Al-Quran. Ada beberapa kitab yang wajib kita ketahui. Dan ini juga menjadi dasar perintah bahwa kita wajib mengimani pada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab dan hari kemudian. Nah, siapa yang ingkar, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nauzubillahi min Dalik. Kita lanjutkan ya. Ini Ya. dasar. Selanjutnya, ya ini isi kandungan dari surat An-Nisa tersebut ya. Allah menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Nah, kemudian
bagaimana caranya beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Mungkin Na Irma ya, tadi nggak kebagian ya. Oh iya, Pak. Kan. Bagaimana caranya? Saya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitabnya seperti Jibril. Kitab tersebut jadikan pedoman hidup gitu ya, Pak. Benar nggak, Pak? Iya, bagus sekali. Terima kasih ya. Jadi Bapak ulangi ya caranya dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Jibril ya sebagai Ya. pengantar wahyu. Kemudian kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku. Sebagai umat Islam, perilaku dan sikap kita tidak bisa seenaknya. Ada aturan, ada tata caranya, yaitu ada di dalam di mana? Ada di mana? Dalam Al-Quran. Iya, di dalam Al-Quran ya, bukan di mana-mana. Panduan kita adalah Al-Quran demi keselamatan dunia dan akhirat. Sampai di sini sudah dipahami belum? Sudah. Udah ya Sudah, intinya. Sudah, Bapak. Oke, intinya kita harus yakin seyakin Yakinnya. yakinnya. Diyakini oleh hati kita, kemudian dilakukan dengan Perbuatan. perbuatan ya, perbuatan dan diucapkan dengan Bisa. lisan. Caranya gimana? Dibaca Al-Qur'annya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak, Itu boleh nggak? jadi ya gimana Nani? Man itu apa, Pak? Ya, Man itu apa? tidak jelas kedengarannya. Ini artinya apa? Iman itu apa? Ya, artinya Oh iman. iya, arti dari iman ya. Mungkin Ah. teman-temannya ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Nairma itu. Saya, Pak, saya. Ya, jangan takut salah ya, jangan takut salah. Silahkan. Beriman itu artinya meyakini, Pak. Meyakini, Meyakini ya? iya, meyakini. Meyakini sesuatunya itu dari Allah. Sudah. Sudah, Pak. Iya, Itu saja. bagus sekali ya. Bagus sekali jawabannya. Jadi mungkin ada yang mau menambahkan? Nah, siapa ya? Ini yang nyumput ya. Nah, Nenek Iya, mungkin iya. atau Nak Lia. Sama, Pak. Kayak air gitu. Ya. Ini Ron, wae, Bu Mai. Saya Pak. Nalia, bagaimana Nalia? Sama juga sama Naif. Tadi kayak air. Iya. Nah, meyakini ya Saya, sama. Pak. Ya, lebih lengkapnya Saya Ya. iman itu meyakini dengan hati. Oh iya. Penuh hati. Iya. Diucapkan dengan San. lisan dan dibuktikan dengan Perbuatan. ya. Iya, Itu. Pak. Dari 3 aspek itu harus terpenuhi semuanya. Jangan yakin saja perbuatannya keluar dari aturan Al-Quran. Berarti bagaimana ya kalau begitu? Tidak yakin, tidak iman, Pak, itu. Nah, bohong berarti ya mengaku Bohong. imannya. Nah, iman Iya. itu tidak bisa diucapkan saja Iya. dengan perbuatan. Iya. Itu ya kategori atau iman. Sudah? Ya. Sudah. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, Pak, baik, Pak. Sebentar, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci ya. Tadi sudah pada tahu
Ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, Taurat. Yang kedua Injil, Zabur, Zabur, Yang Zabur, ketiga Injil, Injil, Dan yang keempat Al-Quran. ada Al-Quran. Al-Quran. Nah, dan ada lagi beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran. Jadi tidak ada sumber lagi yang terpercaya dan benar kecuali kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lebih jelasnya kita lanjutkan. Nah, ini. Kita pelajari kitab-kitab Allah beserta rasul-rasul yang menerimanya. Yang pertama ada kitab Taurat ya. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Nabi Musa Musa alaihi alaihi salam. Alaihi Coba. Nah, Aep, ketika mendengar kata Nabi Musa yang pertama teringat apa? Itu Pak, tongkatnya bisa jadi ular, Pak. Nah, Oh. tongkatnya bisa menjadi Ular. ular. Iya. Yang Gede lebih ularnya, Pak, gede. gede ya. Ya, gede. Oh, makan Ya. anak kecil. Yang kemudian yang lebih populer lagi ada apa itu? Bisa itu Pak, bisa membelah lautan Laut ya? sih. Bisa membelah lautan. Lautan. Subhanallah ya. Itu semata-mata Iya. dari Allah. Nah, Nabi Musa selain diberikan mukjizat yang tadi sudah disebutkan, bisa menjadi ular tongkatnya, kemudian bisa membelah lautan, juga diberi mukjizat diantaranya Allah memberikan kitab suci Taurat kepada beliau ya. Ini yang dijadikan pedoman oleh Nabi Musa dalam menyebarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa itu ya, pada masa itu. Itu kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. Sekarang tahun berapa Masehi, Nalia? Sekarang itu 2021 Masehi. 2021 Masehi itu 2021 Masehi. 2021. ya 12 abad ke-12 sebelum Masehi. Jauh sekali ya. Jauh, sekarang abad 21. Tidak usah diingat ya. Terlalu jauh. Nah, Jauh, Pak. Itu, Pak. Jauh ya banget. terlalu jauh. Kitab Taurat ini diturunkannya kepada Nabi Musa alaihissalam di daerah Israel dan Mesir ya. Kemudian kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Nah, yang terpenting dari sini adalah kita yakini saja bahwa kitab Taurat benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah. Untuk mengkaji lebih jauhnya nanti tinggi lagi, mungkin di P atau di MA ya, bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Ini kita hanya mengenal dan meyakini bahwa itu benar-benar Allah turunkan. Kita lanjutkan. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Daud alaihi salam. Ya. Ini melalui siapa diturunkannya? Apa langsung dari Allah kepada Nabi Daud atau bagaimana? Melalui perantara. Siapa perantaranya? Jibril. Malaikat Jibril. Nabi Daud diberikan oleh Allah kitab suci yaitu kitab Zabur. Nah, ketika waktu itu Nabi Daud sedang menjadi atau menduduki tahta sebagai raja di Bani Israel. Ini berarti 2 abad setelah masanya Nabi Musa ya. 2 abad. 2 abad berarti 2 abad itu berapa tahun? 200 tahun. 200. Setelah dari kitab Taurat ya. 200 Ya. tahun kemudian Nabi Daud menerima kitab suci Zabur ya pada abad 10 sebelum Masehi. Juga sama ya, kita hanya
disuruh meyakini dan mengimani bahwa kitab Jabur emang benar-benar Allah turunkan. Yakin saja, tidak usah ada pikiran apa-apa, pertanyaan dan yang lainnya, pokoknya yakin, kita imani saja. Ya. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Injil. Iya. Ini diturunkan kepada Nabi Isa Isa alaihi salam. alaihi salam. Dalam susunan nabi yang 25 yang kita ketahui, ini keberapa? Nabi yang keberapa? Naib, coba. 24. Nabi yang ke-20 24. Dan yang terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Isa ini ketika mendengar kata Nabi Isa pasti tersirat apa? Coba, nah Aisyah, ketika Nabi mendengar yang- kata Isa, ya, Nabi yang disalib itu Pak kalau nggak salah. Nabi yang disalib ya? Iya, Nah, itu menurut cerita dari mana ya? Oh, dari itu kata orang-orang Kristen katanya Nabi Isa itu yang jadi Tuhannya orang-orang Kristen. yang mengkhawatirkan itu ya, disalib ditelanjangin. Ya, sebetulnya bukan itu ya. Nabi Isa di sini adalah Nabi. Ketika mendengar kata Nabi Isa, berarti kita mengingat bahwa Nabi Isa ini lahir tanpa ayah ya, secara terlihatnya, padahal itu Allah yang memberikan pada rahim Siti Maryam. Nah, Nabi Isa ini Yang diberikan ibunya oleh- Siti Maryam bukan Pak? ya betul ya, ibunya Siti Maryam. Itu bisa nanti dipelajari kisah-kisah Nabi ya, ada di kisah-kisah Nabi lengkap itu. Nah, kita kembali ke materi. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi. Nah, ini sudah semakin ke sini ya. Abad 1 berarti abad 1 Masehi, berarti sangat jauh ya dari kitab. 21 sekarang. Iya. Berarti sudah 20 jauh dari abad. Nabi Daud. Sudah 20 abad. Nah, ini diturunkannya di daerah Yerusalem yang sekarang jadi apa ya Yerusalem itu? Apa teh? Di negara mana? Ada yang tahu? Palestina. Israel. Palestina. Di perbatasan dengan Israel. Nah, ya, jangan diperebutkan itu ya sekarang. Ya, Jalur Gaza. Nah, ditulis dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat. Artinya berarti Allah memberikan kabar selamat untuk umatnya Nabi Isa alaihi salam. Pantes Pak, suka ada disebutkan ini Pak, Ya. kalau Gimana Naib? Gimana? Nabi Isa itu katanya juru selamat itu. Betul berarti dari sini ya Pak ya? Nah, kayaknya dari sini. Ya, dari sini. Karena Nabi Isa ini menerima wahyu kitab Injil. Cuman Iya, ada Pak. satu hal ya yang harus kita yakini, bahwa kitab Injil yang ini yang diterima oleh Nabi Isa bukan atau berbeda dengan kitab Injil yang dipakai oleh umat-umat Kristen sekarang ya. Di dalam kitab Injil yang Nabi Isa terima itu beriman kepada Allah isinya. Nah, yang sekarang mereka gunakan sebagai kitab suci itu bukan kitab Injil yang di sini. Dan sedikit meluruskan ya, tadi menurut Aisyah juga bahwa Nabi Isa yang disalib itu bukan ya. Nanti dalam materi kisah Nabi kita akan bahas bersama-sama di kelas lain ya. Tapi yang pasti bukan yang disalib ya. Di dalam kisah diceritakan bahwa Nabi Isa diangkat ya oleh Allah, diangkat ke nanti diturunkan lagi sebelum kiamat. Iya. Itu ya. Intinya yakini bahwa Allah benar-benar telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi Saya salam.
setelah selesai masa Nabi Isa, nah kita akan masuk ke Empat. yang keempat ya, kitab. Ya. Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran. Ini kitab kita semua ya, sebagai umat Islam. Ini harus sudah pada tahu bahwa Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi, berarti 5 abad setelah masanya Nabi Isa alaihissalam. Berarti 400 tahun ya, Naib ya? Iya, Pak. 600 tahun, itu lama sekali. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran ini sekarang kita kenal dengan sebutan apa? Nuzulul. Nuzulul Quran. Ini di bulan apa ya? Ada yang tahu? Ramadan. Bulan Ramadan, Bapak. Ramadan. Tanggal 17. Iya, 17 Agustus. 17 Ramadan. Bulan Ya, Ramadan, bukan Bapak. Benar, Bulan Ramadan. Agustus. Agustus ya. Ini diturunkan oleh Allah pada tanggal 17 Ramadan yang kita kenal sekarang dengan sebutan Nuzulul Quran. Nah, terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro ya. Ya. Udah pada tahu ya yang diturunkan pertama kepada Nabi Muhammad itu surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq. Berapa ayat? 1 Nah, sampai 5. Iya, 5. pintar emang kelas ini ya, alhamdulillah. Jadi yang pertama kali diturunkannya itu Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai Rasulullah atau kan Allah. utusan Allah. Waktu itu usia beliau saat itu genap 40 Tahun. tahun. Kita lanjutkan. Nih, ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW terdiri dari berapa surat? 114 surat. 114 surat yang terbagi ke dalam juz ya. Ada 30 juz dan ayatnya 6.236 ayat. 666 ayat. 30 juz. Nah, sampai kelas 5 ini sudah hafal berapa juz? Ada yang hafal 1 juz? Surat atau ayat? Belum, Bapak. Belum, Pak. Ya. Kuliah udah hafal tuh. Alhamdulillah ya. Bapak gitu juga nggak tahu tuh di jalan muruluk. Jadi begini, sudah yang diperhatikan di rumah ditambah lagi ya Ya, Pak. koleksi hafalan surat-suratnya. Nanti ketika tatap muka udah ketemu di kelas, Bapak ingin tahu dan ingin dengar ya sampai mana hafalan-hafalan kalian. Siap ya? Siap, Pak. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan ya cepat kita masuk atau belajar di kelas lagi. Amin. Oke, lanjut ya. Al-Quran ini diwahyukan atau diturunkannya tidak langsung diberikan satu buah buku atau kitab berbentuk kitab ya, tetapi selama berangsur-angsur dengan waktu yang lama ya, 22 tahun itu lama. Ya. 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ada juga yang menyebutkan 23 tahun ya kalau digenapkan. Berarti Al-Quran itu tidak jelek berbentuk buku diterima gitu ya, seperti kita menerima rapot gitu. Ini berangsur-angsur sesuai dengan permasalahan, keadaan dan situasi yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang istimewa dari Al-Quran adalah menyempurnakan seluruh hukum-hukum
Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi dari yang pertama tadi apa? Zabur. Taurat, Ya, Taurat, Taurat. Yang Taurat. kedua, Zabur. Zabur. Yang ketiga, Injil. Injil. Nah, dari ketiga ini Allah sempurnakan melalui kitab Al-Quran. Alhamdulillah ya, kita menjadi umat di akhir zaman, umatnya Rasul. Mudah-mudahan sampai nanti ya di akhirat tetap menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung ya mempunyai kitab suci Al-Quran. Lengkap sekali di sana. Alhamdulillah. Dan Al-Quran juga diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga dengan sebutan apa? Rahmatan. Lil alamin. Rahmatan lil Rahmatan. alamin. Sampai di sini sudah bisa dipahami atau mungkin ada yang belum jelas, belum paham? Silahkan. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Jadi intinya Allah menurunkan kitab-kitabnya itu tidak hanya Al-Quran saja. Ada beberapa kitab ya. Bisa diulangi ya. Nalia coba diulangi. Ada berapa saja? Ada apa saja? Ada 4. 1 Taurat, Ya. 2 Zabur, 3 Injil, 4 Al-Quran. Iya, bagus sekali berarti pemahaman. Berarti betul ya menyimak ya. Terima kasih. Coba Nak Tendi ya, penerimanya kitab Taurat, siapa yang menerimanya? Ada suaranya, Nak Tendi? Atau yang lain? Nabi Musa, Pak. Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur siapa? Daud. Nabi Daud. Daud, Nabi Daud. Yang Nabi ketiga, Injil, Nabi Isa. Nabi Isa, Isa alaihissalam. Ini Yang jelek keempat, Pak. terakhir Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam. Alaihi Wasallam. Ya intinya seperti itu ya. Jadi ada 4. Itu harus yakin, benar-benar diyakini bahwa itu benar-benar dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi, jangan hanya Lisan. diyakini ya, harus dengan kata Aib tadi, harus dengan Perbuatan. lisan dan Perbuatan. perbuatan. Kalau misalkan pernah dengar ya peribahasa kudu hade, tekad, ucap, jeung. Nampak. Nah, itu iman versi bahasa Sunda. Sunda. Dalam ya itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kumah enggak, Pak. Udah paham ya? Alhamdulillah. Nah, Nah, ini pemahamannya bagus berarti. Ini anak-anakku yang soleh dan soleha. Tadi, Bapak-bapak, kalau iya. itu kitab Injil yang dipakai itu berarti ada 2 versi ya, Pak ya, yang dipakai di umat Kristen itu. Kitab Injil ya? Ya. Ya, kitab Injil yang dipakai oleh umat Kristen, sepengetahuan Bapak itu Bapak juga belum paham terlalu jauh dasar, asal, kemudian dari mana, dari siapa, karena ya disebut ranah juga bukan ya. Itu belum Bapak ketahui. Yang pasti Bapak yakinkan yang dipakai oleh mereka sekarang itu bukan kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihi salam. Ibu enggak asli ya, Pak ya. Tidak asli ya, itu tidak asli. Itu entah dari mana ya. Us mungkin ya. Entah dari laut itu ya. Oke. Ada lagi. Yang belum ada suaranya ini Nak Tendi ya. Katanya sinyalnya jelek, Pak. Sinyalnya jelek. Iya, tadi kalau kedengaran sepintas sinyalnya jelek katanya. Ya. Tadi sebelum kita mulai,
Kenapa, Tendi? Kenapa? Sakit gigi. Aduh, cuma jangan diheureuyaan ya yang sakit gigi mah. Hati-hati ya. Si ngamuk. Ya. Nanti dilihat ya grup WA-nya, Bapak sudah kirim link absen, diisi, jangan lupa diisi. Kemudian jangan lupa juga di submit setelah diisi biar masuk ke drive Bapak ya. Itu bukti kehadiran anak-anak Bapak. Ya, Sampai di Pak. sini gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Ya Pak, cukup. Kalau sudah, ini ya, Bapak sudah siapkan rubrik penilaian ya melalui Google Form. Nanti Bapak kirim di jangan diiyahkan, jangan diseringkan. Pokoknya itu isi dengan jujur. Kemudian ada juga soal-soal yang harus kalian isi sama Bapak nanti kirim linknya di grup WA. Itu pilihan ganda. Dipilih saja salah satu. Dan jangan lupa diisi identitas. Ada nama dan kelas. Juga di submit. Kemudian yang akan Bapak periksa untuk minggu depan, Bapak juga sudah siapkan satu lagi ya. Alhamdulillah Bapak kasih oleh-oleh banyak nih ya. Senang ya dikasih oleh-oleh ya, senang. Wih, senang Pak. Alhamdulillah ya, tenang di sini. Di rumah nanti Bu Guru tuh ya. Satu lagi Bapak kasih merangkum atau menulis hal-hal yang penting dari sudah Bapak siapkan. Di sana ada video sama via Google Form ya, dilihat. Ya. Nanti ditulis di kertas saja. Bapak tunggu foto ya, fotonya. Jadi sudah ditulis, dipoto, dikirim ke grup WA. Tapi dikasih identitas. Paham ya? Paham tidak? Ya Pak, paham. Udah paham ya mengenai tugasnya? Pak, Alhamdulillah kalau semua sudah paham, Bapak senang sekali. Mudah-mudahan hari ini, pembelajaran kita hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmunya dapat bermanfaat bagi Bapak, juga bagi anak-anak Bapak semuanya. Amin. Oke, Bapak akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.